metode-metode segala macam upaya untuk mengajak orang Islam juga untuk mengikuti kalian menyembah si kutub. Debat Juma saya lawan. Juma. Nah, Mohon maaf. siapa? Silakan, Kristen silakan. Butuh Islam Juma. Kristen nggak butuh Islam. Islam Kalau yang tidak nice, butuh, Kristen, hei, Juma. jangan sombong kau ya. Kalau kau tidak butuh Sadar Islam, diri, Juma. hei, Nggak kalau kau butuh. tidak butuh, hei, Gimana? Kami kalau nggak kau pernah tidak ngais-ngais butuh sama Islam. Islam, Mohon hei maaf. saudara, kalau kau tidak butuh Islam, tidak mungkin bertaburan isi Al-Quran di dalam Bibelmu. Justru karena kau butuh Islam. Yang duluan ada siapa? Coba Yang kau tunjukkan kepada saya di mana Bibelmu disebut Ya Alkitab. anak. Coba tabiat Yang iblis duluan itu ada ini. Iya, iblis lebih dulu daripada kami, betul. Sekarang pertanyaan saya, kalau kau tidak butuh Islam, tolong tunjukkan di mana kitab Anda Nggak sebelum pernah. Islam Nggak pernah datang kebutuhan. disebut Alkitab. Coba. Halo saudara, saya dulu melawan si Juma. Biar kita Coba dengar. saudara Genesis ini aja dulu kau jawab, di mana Oke, kitabmu hajar, pernah Bang, hajar. disebut Alkitab sebelum Biar Islam jangan datang. dapur mulu dia. Soalnya dia Ini tertawa dalam Jadi- tangis. Teman-teman pernah Enggak, enggak biasa, melihat kalau saya orang biasa tertawa dalam tangis? Itu si Genesis tuh. Itu tanda-tanda orang menangis dalam tertawa Masih dalam belum tangis kok. tuh. Juma, ayo berhadapan dengan saya yuk. Iya, ayo. Silakan. Belum kapok. Silakan. Bang Juma, Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Silakan. Sharing dulu. kembali tadi Sholat saya baru di Ya silakan John. Silakan, saudara, silakan. Saudara John ini. Mute itu Bang John. Bang Zuma, aku tadi minta maaf itu yang dua orang itu om aku Bang Zuma, adiknya Mama nggak enak. Maaf ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Adiknya Mama secara jasmani kan, tapi beda akidah. Dia penyembah si kutub. Beda dengan kita. Itu mute itu Bang John. Oke, selamat malam. Saya mau diskusi dengan si Juma. Oke, boleh kan dengan si Juma berdua? Nggak bisa kok diskusi kok nggak ngerti bahasa Indonesia. Belajar dulu bahasa Indonesia. ya itu tentang terkutuklah orang yang digantung kayu salib tadi itu. Gimana itu Bang Juma penjelasannya? Sebetulnya dari mana gitu referensinya sampai pada akhirnya pada kesimpulan bahwa itulah iblis begitu. Kan kita ini kan ya kalau berdasarkan dari sisi pengetahuan kan ya nggak secara bebas ya kita menafsirkan terus kita menjelaskan lalu kita menyimpulkan. Saya pikir secara dewasa berpikir dengan tidak cacat cara kita berlogika juga. Jadi bagaimana Bang Juma dapat referensi bahwa orang yang terkutuk di kayu salib itu adalah iblis begitu? Itu aja sih pertanyaan saya, nggak hanya fokus di sini, nggak fokus di yang lain-lain ya. Kalau Iya. udah dijawab nanti saya akan berhenti, saya turun. Oke. Yang Anda pertanyakan apa, Bang? Ya mengenai itu istilahnya kan tentu setiap bagian dari yang tertulis ini punya tujuan dan maksud ya. Dari sisi si penulis juga, ini kan Paulus yang menulis, pasti dia juga punya tujuan, punya arti sebetulnya dari ayat ini. Nah, saya mau ingin tanyakan, ada nggak referensi dari yang lain yang sampai tadi Bang Juma menerjemahkan bahwa yang terkutuk itu adalah iblis begitu? Iya, jelas itu, Bang. Posisi kutuk ini kan bukan pada Tuhan. Posisi kutuk ini ada pada iblis.
Coba Anda baca dengan seksama tuh. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen. Sebab ada tertulis. Dia mengutip orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 21 nomor 22-23. Sebab terkutuklah orang yang digantung Tuhan di atas tiang salib. Coba Anda baca. Dikatakan gini, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Berarti yang ada di Galatia 3 ini adalah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan. Ya, betul. Nah, sekarang yang dikutuk oleh Tuhan ini apa? Iblis atau Tuhan? Tuhan mengutuk Tuhan atau Tuhan mengutuk iblis? Nggak, kita belum lari ke sana dulu. Kembali Ya kan? kepada makna teks. Ya, Itu yang saya bilang tadi, bahwa di dalam setiap teks itu kan, kalau contohnya kita menafsirkan tanpa kita melihat historis, maknanya yang jelas, itu kan menjadi logika cara berpikir yang cacat begitu. Cuman kalau saya lihat bahwa di dalam konteks ini kan jelas banget ya yang dimaksud oleh Paulus gitu, bahwa di sini dijelaskan bahwa ya kenapa sampai dia dikatakan terkutuk di atas kayu salib, atau terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu punya latar belakangnya dari belakang itu, bahwa dari ayat yang sebelumnya Paulus itu menjelaskan mengenai tentang ini hukum Taurat, bahwa tidak ada satupun yang lolos karena hukum Taurat gitu ya. Dan kita melihat bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang sempurna untuk menjalankannya. Kalau kita melihat dari sisi dari perspektif ya pandangan Paulus ini, nah manusia itu kan orang yang berdosa, ya. Dan kenapa Yesus diutus oleh Allah? Nah, berkaitan dengan jalan keselamatan. Karena dari pandangan Taurat, kalau kita melihat bahwa di setiap penghapusan dosa itu ada korban, ada darah yang dicurahkan. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, sebetulnya ya sangat jelas sih. Cuman ya saya tidak menyalahkan juga menafsirkannya seperti apa. Ya punya masing-masing hak bebas ya. Cuman saya tadi melihat, loh kenapa berubah jadi iblis gitu. Kalau memang tidak memiliki makna ke sana, kenapa dikait-kaitkan ke sana begitu, Bang Juma? Oke, bagus. Boleh saya buktikan kalau itu adalah iblis? Ya coba buktikan aja. Kembali ke teks itu. Anda punya Bible di situ? Saya banyak di sini. Oke, silakan bantu saya. Buka 1 Korintus 12 nomor 3. Ya, silakan. Boleh Anda baca? Dikatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekarang Anda paham enggak narasi Paulus di sini? Tahu, paham. Apa maksudnya? Di sini bicara mengenai karunia roh. Nah, Pada bisa saat tidak? itu,
Nggak, dengar Bisa dulu. Biar saya jelasin. Nah, saya dulu dong. Kan Anda sudah. Oh, ya, silakan. Bohong Anda kan sudah tadi barusan. Di sini dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Paulus mengatakan terkutuklah siapa di Galatia 3 ini? Yesus atau bukan? Paulus mengatakan tidak ada orang yang mampu berkata-kata oleh Roh Tuhan. Berarti Paulus mampu mengatakan roh apa yang ada dalam diri Paulus sampai dia bisa mengatakan terkutuklah Yesus? Jawab. Kata Paulus sendiri, inilah yang digambarkan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Hanya orang yang dipenuhi roh iblis yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Jadi siapa ini? Siapa ini yang ada di dalam Galatia 3:13 ini? Ini sudah pasti bukan Yesus ini. Karena tidak ada orang yang mampu berbicara terkutuklah Yesus. Karena roh Tuhan. Halo Juma. Ya, sekarang Paulus ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau bukan? Enggak, sudah belum ininya Saya tanya dulu, Paulus menulis Galatia ini karena roh Tuhan atau bukan? Hai, halo Juma. Ini dia menulis ini dengan roh Tuhan. Oke. Kalau dengan roh Tuhan tidak boleh berbicara mengatakan terkutuklah Yesus, tidak boleh. Betul. Ya, berarti bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Nah, itulah yang saya bilang tadi. Bang Juma udah selesai belum? Ya saya tanya, kalau Bang Juma Yesus udah selesai belum? sabar, tidak ada orang yang bisa berkata terkutuklah Yesus dengan roh Tuhan. Anda mengatakan Paulus berbicara berdasarkan roh Tuhan. Sedangkan kalau orang kepenuhan roh Tuhan tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Paulus penuh dengan roh Tuhan. Berarti Kristus yang dimaksud terkutuk ini bukan anak Maria. Lalu siapa? Siapa bang? Udah belum? Pertanyaan saya pura-pura. Udah belum? Enggak, saya tidak menyangkal apa yang kamu katakan. Ya udah, tadi, silakan. Anda paham enggak dalil? Anda paham kan? Di sini Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Sedangkan Anda mengakui Paulus menulis surat Galatia dengan Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Berarti ketika dia mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, berarti Kristus yang dimaksud bukan Yesus. Jadi kesimpulannya itu Iblis gimana? yang terkutuk. Kesimpulannya gimana? Iblis Di bagian yang ayat terkutuk. ini. Iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk ya. Yes, karena nggak mungkin Yesus. Berdasarkan Boleh 1 nggak? Korintus 12:3. Silakan. Boleh nggak saya menjelaskan bagian ayat ini? Silakan. Iya. Pertama-tama, tadi dikatakan ya pada ayat yang ketiga itu, karena itu, nah kalau di dalam kalimat karena itu pasti ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi kita tidak bisa langsung masuk karena itu. Jadi Ya, secara silakan. tiba-tiba narasi itu timbul gitu loh secara tiba-tiba. Karena kalau kita melihat bernarasikan ini dengan bahasa, maka ada persoalan di atasnya. Kenapa Paulus mengatakan itu? Makanya adalah karena itu, gitu kan? Aku mau meyakinkan kamu. Nah, apa persoalannya dari awal dikatakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya mengetahui kebenarannya. Nah, di sini Bang Juma ya,
pada saat itu jemaat Korintus itu ya mereka memiliki karunia-karunia roh ya, dan salah satunya mereka itu bisa berbahasa lidah ya, berbahasa lidah ya. Lalu Paulus berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ya ditarik kepada berhala yang bisu ya. Jadi artinya bahwa orang jemaat Korintus ini, mereka ini mudah ya percaya kepada berhala-berhala ya. Tetapi di sini karena mereka memiliki karunia-karunia roh itu setelah mereka percaya kepada Yesus, maka Paulus pertegas bahwa berbeda dengan Allah yang sebelumnya kamu kenal, di mana kamu tertarik pada berhala-berhala yang bisu, ya seperti menyembah patung, menyembah dewa-dewa, matahari dan lain sebagainya. Katakan karena itu, aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, ya, dengan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus itu adalah Tuhan selain dari apa? Roh Kudus. Nah, sebetulnya maknanya di sana. Jadi tidak berhenti kepada apa? Jadi ketika mereka diberikan bahasa lidah, ya, jadi bahasa yang mereka katakan yang dimaknai di situ itu bukan mengutuk Yesus, kata Paulus, tetapi itu adalah mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan itulah kesaksian dari roh itu. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Saya melihat Bang Juma menarasikannya tanpa memperhatikan teks dan juga Bang John izin saya. Pada saat itu. Kamu jualan apa ini? Melintir lidah tapi Bang John, nggak nyampe. Enggak belibet narasinya. Dia berusaha, Bunda. Dia berusaha gimana caranya bisa nipu tapi nggak bisa. Berbalik-balik. Tadi dibilang sia-sia. Paulus. Anda membaca dari nomor 1 dan seterusnya sia-sia karena narasi di data nomor 3-nya. Karena itu aku Paulus meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Tuhan dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti ketika Anda mengakui Paulus penuh dengan Roh Tuhan, lalu dia mengatakan Kristus terkutuk, berarti yang dimaksud Kristus di sini bukan Yesus anak Maria. Karena tidak ada orang yang dengan Roh Tuhan bisa berkata demikian, tidak ada. Kecuali Paulus kerasukan setan menuduh kemana? Ke Yesus sebagai makhluk yang terkutuk. Atau Paulus kerasukan setan dan melantik si setan sebagai penebus kutuk untuk orang Kristen. Jadi ini data tidak sampai kepada anak Maria. Karena tidak ada orang yang bisa mengatakan anak Maria ini terkutuk karena bimbingan Roh Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan aja memuliakan Yesus. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Dia adalah orang yang dimuliakan sebelum dunia ada. Jadi yang sanggup mengatakan Yesus terkutuk hanya orang yang kerasukan setan. Paham sampai situ? Begitu cara menjelaskan. Jadi kalau Anda mau sampai kepada penjelasan yang maksimal tapi tidak menggunakan akal, Anda akan ditertawakan. Kemudian, dan mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, ini fungsinya ilmu di sini. Ketika di sana ada kata Tuhan, itu kurios. Artinya apa? Tidak ada orang yang sanggup dari Bani Israel mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, junjungan, selain orang yang dibimbing oleh Elohim. Kenapa? Orang-orang yang tidak dibimbing oleh Elohim menuduh justru Yesus itu anak zina.
Bani Israel yang sanggup menyebut Yesus sebagai junjungan Mesias Kurios, hanya dia yang menerima ilham dari Elohim. Paham sampai situ ya? Belajar lagi. Jadi saudara, kembali kepada tema. Saya sudah membuktikan kepada saudara bahwa yang Kristus kutuk, yang terkutuk di atas salib ini jelas iblis. Karena kata 1 Korintus 12 nomor 3, Yesus tidak bisa disebut sebagai kutuk. Tidak bisa. Dibantah oleh Paulus sendiri. Ini yang disebut Al-Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, sederhananya, tidak akan bisa orang menyebut Yesus itu terkutuk. Tidak bisa. Berarti yang disebut terkutuk ini siapa? Bukan Yesus, tapi siapa? Iblis. Tidak mungkin Yesus anak Maria terkutuk. Tidak mungkin, mustahil. Cuma paham nggak tadi yang saya bilang itu? Karena itu kalimat itu nggak muncul secara tiba-tiba di situ. Iya, sekarang tentang karunia roh. Keduanya, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui tentang kebenaran. Supaya saudara tahu tentang kebenaran. Bahwa tidak ada orang yang bisa berkata oleh karena roh Tuhan terkutuklah Yesus. Tak ada. Hanya roh setan yang mampu mempengaruhi manusia berkata terkutuklah Yesus. Hanya roh setan. Kalau roh Tuhan tidak mungkin. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Kalau roh Tuhan yang membimbing Anda, apa kira-kira kesalahan Yesus itu apa? Tak ada. Makanya Paulus mengatakan, tak ada oleh karena roh Tuhan manusia sanggup berkata Yesus terkutuk. Nggak ada. Kenapa? Karena Yesus itu manusia mulia. Oleh karena itulah kemudian yang terkutuk di atas salib menebus dosa Kristen itu adalah sibilisis iblis. Masih mau mutar lidah lagi? Data sudah sangat jelas. Enggak, Pak Juma itu, saya menghormati Pak Juma itu, ya, di dalam apa, ya, konteks, ya, pengajaran Al-Quran. Karena kok Al-Quran pula? Kalau Al-Quran itu yang dikutuk itu iblis. Ya. Sekarang kalau di Bible yang dikutuk itu iblis atau Tuhan, saudara? Di dalam konteks. Yang dikutuk di dalam Bible itu iblis atau Tuhan? Jawab. Ayo. Yang dikutuk di dalam kitab Anda itu Tuhan atau iblis? Kenapa mute saya? Yang disebut di dalam kitab Anda dikutuk itu Tuhan atau iblis? Bang Juma paham nggak konteks keimanan? Bang Juma paham nggak konteks? Apalagi yang Anda ingin lilitkan di lidah Anda itu apalagi? Suaranya jadi perempuan jadi ngejawab apalagi Anda mau menipu apalagi? Konteks apa lagi? Subteks maksudnya, subteks. Cuma itu jangan ngeyel gitu. Dalil 1 Korintus 12 nomor 3 itu loh. Tidak ada orang karena bimbingan roh Tuhan mampu berkata terkutuklah Yesus. Tak ada. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan seenaknya Alkitab itu gitu loh. Udah kau turun. Kau ke gereja sana. Kau main gaplek sama pendetamu sama turun. Hus, pergilah setan. Nah gitu, bagus. Ayo, setan yang lain masih ada nggak? Melintir sana sini. Apa lu pikir lu bisa lolos dari Bang Suma? Tak bisa. Ada lagi? Saya lawanmu, Suma. Silakan. Tadi juga begitu yang satu. Saya lawanmu, yang lain diam. Ujungnya apa? Bohong, dusta. Melilit lidah aja. Saya tanya dulu. Oke. Jangan dulu. Begini. Jangan dulu kau bertanya. Jangan. Al-Quran saya mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Kitabnya Yahudi pun mengatakan pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Al-Quran saya mengatakan yang terkutuk itu. Kau sudah terlalu banyak ngomong, Suma. Kitabnya Yahudi mengatakan yang terkutuk itu juga iblis. Di Kristen lah baru disebut Tuhan itu terkutuk. Pertanyaan saya, di dalam kitab yang Anda pegang, yang menduduki posisi terkutuk,
iblis atau Tuhan? Jawab. Sudah dari tadi dijelaskan itu. Saya justru mau bertanya sama kau. Jawab. Kalau kau hebat, kau jawab. Sudah dijelaskan tadi sama teman-teman saya sebelumnya. Butuh tipu-tipuan, itu penipu. Teman-teman kami itu penipu semua. Saya tanya, yang menduduki posisi terkutuk ini saya mau dan membahas dikutuk, yang lain. Iblis atau Tuhan? Jawab. Konsep ketuhanan. Percuma kau bahas yang lain kalau ternyata kau menyembah iblis. Percuma. Silakan kau jawab. Beginilah caranya orang Islam ya. Kok jadi orang Islam pula yang kau salahkan? Kau yang menyembah iblis sedang terkutuk, kami yang salah. Pertanyaan sederhana. Yang wawasannya sempit. Saya lawanmu. Pertanyaan sederhana. Posisi kutuk ada pada diri Tuhan atau ada pada diri iblis? Apa yang sudah? Jawab. Apa yang sudah? Jawab. Kau takut. Kau takut kan membahas yang lain? Kau takut. Posisi kutuk itu ada pada posisi Tuhan atau ada pada posisi iblis? Jawab. Kami takut sama orang gila yang ngerti bahasa Indonesia. Takut kami, Bang. Ganti pemain. Mau lari pindah tema. Kita boleh bahas dua arah. Tuhannya umat Islam yang terkutuk atau Tuhannya Kristen. Itu. Jawab dulu. Habis itu di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa ini terkutuk. Nah, jelaskan. Saya kan sudah menarasikan untuk memancing Anda membawa kepada Quran. Saya katakan dalam Al-Quran, Tuhan itu maha mulia. Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan itu maha mulia. Hanya di Kristen, Tuhannya terkutuk. Nah, itu artinya saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam ranah Al-Quran. Tunjukkan di mana Tuhan kami disebut terkutuk. Di mana Tuhannya Yahudi disebut terkutuk. Sedangkan saya menunjukkan data. Iblislah yang terkutuk. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Tapi Kristen muncul melalui Paulus. Mengajarkan Kristen menyembah sudah 2000 tahun lebih menyembah sosok terkutuk ini. Maka muncul pertanyaan. Kedudukan kutuk itu ada pada hakikat Tuhan atau pada pribadi iblis? Nah, itu pertanyaan sederhana. Supaya Anda tahu selama ini siapa yang Anda sembah. Bang Kristen menyembah. Boleh bicara? Ya, silakan saudara, silakan. Bang Nias ini Muslim apa Kristen, Bang? Nias. Dimut ya? Hah? Muslim Kristen, Bang? Kristen Pak Indi. Oh, Kristen. Ya, naik kan. Udah 3 kali Suaranya saya jauh hapus tadi. kali. Suaranya jauh kali. Deketin. Halo, tes. Ya, Kristen. Jauh. Suaranya mendem. Deketin. Kristen. Saya Kristen. Silakan Bang. Halo. Silakan tanggapi. Halo. Ya, suaranya kedengaran nggak nih? Iya, kedengaran. Halo. Iya. Saya nyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. ini saya cuma mau jelasin aja kalau sebetulnya isi Alkitab itu ya, ini khusus Bang Juman ya. Isi Alkitab itu kita tidak semuanya itu bisa kita kita pahami secara harafiah sebetulnya Bang Juman. Jadi sementara yang narasi yang abang bawa itu pemahaman abang secara harafiah, sementara ayat itu tidak menuju kepada pemahaman harafiah yang abang maksud, seperti yang abang maksud. Coba Anda jelaskan. Coba Anda, ya saya paham maksud di sini yang ditunjukkan kepada Yesus Kristus itu tidaklah bisa dipahami secara harafiah. Yang artinya bahwa secara nyata, secara tertulis sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Tidak secara harafiah kita bisa menjelaskan hal itu atau memahami hal itu. Tetapi di dalam ayat itu mengandung makna teologis atau makna ada ungkapan yang tersembunyi yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kita tidak bisa menjelaskannya secara harafiah gitu. Ya, silakan Anda jelaskan. Saya jadi pendengar setia, tapi hati-hati serangan balik saya ya. Silakan, saya kasih Anda waktu 5 menit. Jelaskan apa yang tersirat di dalam data Galatia 3:13 itu. Silakan.
Oke, baik. Jadi kan sebelum kita membahas terlebih dahulu atau terlalu dalam hal itu, kita kan perlu memahami dulu nih. Kenapa Yesus itu disalib? Yesus itu disalib adalah untuk menebus dosa manusia, karena manusia ini yang seharusnya disalib karena kutukan atas perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan karena melanggar hukum Taurat. Yang artinya bahwa harusnya orang-orang yang berdosa yang melanggar hukum Taurat inilah yang disalib di atas kayu salib sehingga mereka terkutuk. Lalu Yesus yang menggantikan manusia yang berdosa ini untuk mengambil bagian atau menggantikan manusia yang berdosa ini sehingga ia disalib supaya orang-orang yang percaya kepada dia itu tidak disalib atau tidak mengalami hukuman dari pelanggaran mereka terhadap Tuhan gitu. Sehingga Yesus sendiri yang mengambil kutukan itu. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti Yesus di sini adalah bagian dari yang terkutuk atau Yesus terkutuk di sini atau Tuhan terkutuk. Tidak begitu pemahamannya, Bang Juma. Tidak begitu. Ya. Jadi artinya bahwa Yesus di sini mau menggantikan manusia yang berdosa yang harusnya yang dikutuk di atas kayu salib, tetapi Yesus sendiri yang menggantikannya. Nah, jadi pemahamannya bukan berarti karena Yesus sudah disalib lalu karena ada tulisan bahwa terkutuklah orang yang di atas kayu salib lalu Yesus ikut terkutuk, bukan begitu pemahamannya, Bang Juma. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk, maka jelas pemahaman Bang Juma secara harfiah, secara tertulis gitu. Tetapi di situ tidak bisa dipahami secara harfiah seperti itu, Bang Juma. Jadi ada makna teologisnya, ada makna yang tersirat di dalam ayat itu. Jadi sekian aja sih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Oke. Iya, oke. Dengarkan kata saya per kata supaya Anda paham. Kalau Yesus tidak mengambil bagian dari kutuk ini, Bang Nias yang dikutuk. Betul? Nah, betul kan? Nah, tepuk tangan dulu. Kalau Yesus tidak menjadi kutuk di situ, maka yang dikutuk itu adalah saudara Nias. Kenapa Nias dikutuk? Karena Nias melakukan dosa. Kenapa Nias melakukan dosa? Karena ajakan iblis, betul? Iya, betul. Betul. Oke. Berarti ketika Bang Nias ini yang dikutuk, itu sama dengan Tuhan sedang mengutuk iblis. Atau Tuhan sedang mengutuk pengikut-pengikut iblis. Nah, pengikut iblis ini dibebaskan dari kutukan oleh karena Yesus yang mengambil kutuk tersebut. Betul? Ya, betul. Berarti yang iblis sekarang ini Anda atau Yesus? Kok pertanyaannya jadi begitu, Bang Juma? Jadi nggak nyambung dong. Anda tadi dikutuk karena perilaku iblis yang mempengaruhi Anda, bukan? Iya, katanya. Iya. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kutuk itu terlepas dari Anda, dialihkan ke Yesus. Berarti kutuk yang dikarenakan iblis itu ada pada diri Yesus. Betul? Bukan begitu pemahamannya. Tidak. Bukan begitu pemahamannya, sorry. Lalu coba. Mau motong pembahasan ini. Jadi coba silakan. Bagaimana cara pemahamannya? Bukankah Yesus itu pengganti? Iya, memang betul. Yesus itu pengganti kutukan manusia yang melanggar. Harusnya Anda yang dikutuk, tetapi karena Anda dibebaskan, maka yang dikutuk siapa? Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib ini orang terkutuk atau bukan? Bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya. Sekarang kalau Anda yang sabar. Sekarang kalau Anda yang digantung di salib dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, Anda yang digantung di salib ini terkutuk atau tidak? Ya, betul. Emang ada terkutuk. Nah, sekarang kalau hal itu diserahkan kepada Yesus, maka yang terkutuk siapa?
Yesus atau bukan? Tidak, bukan begitu pemahamannya. Bukan karena Yesus di atas kayu salib lalu kita memahaminya bahwa Yesus terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Lalu siapa yang terkutuk? Inilah tadi yang saya siapa bilang yang bahwa terkutuk kalau ini bukan adalah Yesus? Pemahaman atau pembahasan secara harafiah, Bang Juma. Jadi kita iya, sekarang kalau bukan Yesus yang terkutuk, lalu siapa? Hal itu secara harafiah, tetapi di situ kan ada makna tersembunyi yang saya bilang tadi. Justru maknanya ini yang kita sedang gali, kawan. Ini maknanya yang sedang kita gali. Kalau bukan Yesus yang terkutuk di situ, lalu siapa? Kalau gini Bang Juma, kalau manusia yang digantung di atas kayu salib, kalau bukan Yesus, maka ya betul, maka terkutuk. Kalau Yesus yang disalib tidak terkutuk. Bukan begitu. Dengarkan dulu lah, dengarkan. Lilit terus, lilit. Jadi begini Bang Juma, bukan apa ya? Jadi kalau misalkan manusia yang digantung di atas kayu salib, maka tepat kalau kita mengatakan bahwa manusia itulah yang terkutuk yang di atas kayu salib. Tapi karena Yesus, maka yang terkutuk siapa? Karena Yesus, maka yang terkutuk. Maka pemahamannya bukan berarti bahwa Yesus itu adalah yang terkutuk. Lalu siapa? Atau yang artinya bahwa Tuhan yang terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk? Siapa? Ya, kalau harusnya kalau orang yang berdosa yang diganti. Kan sudah tadi sudah dibebaskan katanya. Maka kan pemahaman kita adalah jelas. Apa itu? Yang terkutuk itu adalah manusia yang digantung. Tetapi karena ini Yesus, tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu yang terkutuk. Maka dari itu Anda sedang membantu saya. Yesus itu tidak terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. La haula wala quwata illa billah. Anda enggak tega kan mengatakan Yesus terkutuk, enggak tega kan? Maka Kristuslah yang terkutuk itu. Itulah setan. Tadi Paulus sendiri yang mengatakan 1 Korintus 12. Tidak akan mungkin orang mampu berbicara kalau karena Tuhan dia berkatakan Yesus terkutuk. Enggak mungkin. Mustahil. Karena Yesus itu orang suci. Maka yang terkutuk di atas salib ini adalah si bis. Itulah yang kamu sembah. Iya, jadi pada intinya Bang Juma, pada intinya bahwa kita tidak bisa menyebut bahwa Yesus atau Tuhan yang terkutuk di atas kayu salib. Tidak, pemahamannya bukan seperti itu Bang. Lalu siapa kalau begitu? Tidak ada pertanyaan siapa, maksudnya tidak nyambung loh kalau kita mengatakan berarti siapa yang terkutuk di sini ataukah Yesus itu terkutuk. Ini kan tidak nyambung itu Bang Juma. Inilah bukti bahwa konsep salib itu tidak masuk akal. Yang punya konsep aja nggak ngakui, teman-teman. Yang punya konsep aja nggak ngaku gitu loh. Bukan nggak mengakui Bang Juma. Lalu yang mati tergantung tersalib terkutuk ini siapa, Cak Ayu? Yang digantung terkutuk ini siapa? Yesus bukan, Anda bukan, lalu siapa? Masa malu? Gak mungkin. Masa kita kembali lagi pada pembahasan yang tadi. Ya lalu siapa yang terkutuk ini? Lalu siapa yang terkutuk ini? Bukan Anda, bukan juga Yesus. Lalu siapa? Ayo. Kan sudah saya jelaskan ya. Iya, apa? Siapa? Ketika Yesus yang digantung di atas kayu salib, maka tidaklah tepat untuk kita memunculkan pertanyaan siapa yang terkutuk di atas kayu salib. Tapi faktanya ada yang digantung terkutuk. Itu siapa? Siapa itu? Kamu sendiri menolak salib. Boleh turun kalau sudah nggak sanggup. Kita naik yang saya tekankan sebetulnya tidak ada pertanyaan yang tidak ada pertanyaan. Kami ini orang waras loh. Kami ini waras loh. Kami waras. Yesus Kristus sekarang saya tanya. Yang terkutuk. Sekarang saya tanya sama saudara. Pertanyaan yang relevan loh. Sekarang saya tanya. Ada tidak sosok yang digantung di salib? Ada atau tidak ada? Ada tidak? Ada. Terkutuk tidak sosok itu? Terkutuk tidak dia? Tidak. Itulah yang saya bilang. Kenapa Anda bisa mengatakan tidak terkutuk?
Kenapa? Apa dasar Anda? Sedangkan dalilnya terkutuklah Kristus karena Kristen. Kenapa Anda mengatakan tidak? Berarti Anda membela Islam. Karena dia adalah Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri, sehingga kita tidak Oleh bisa karena mengatakan itulah dia itu yang terkutuk. dikutuk ini bukan dia, tapi siapa? Kembali Siapa lagi yang dikutuk? saya bilang Mbak Juma, tidak Ya, ada siapa yang pertanyaan dikutuk? seperti itu. Tidak ada pertanyaan siapa yang Saha, dikutuk di saha, situ. saha yang dikutuk, saha. Hah? Saha. Hah? Saha yang dikutuk. Meow. Udah kau saudaraku, Anda tidak bisa, Anda nggak sanggup memang. Karena kenapa? Yang dikutuk itu iblis. Anda mau mengatakan Yesus, nggak tega kan? Karena Yesus itu manusia mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Anda ingin mengatakan Tuhan, lebih tidak masuk akal lagi. Satu-satunya kandidat hanya iblis. Selamat datang pada kebenaran. 2000 tahun iblis disembah oleh Oten. Bang Juma, justru Apa? karena konsep kita orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itulah ya, dia menanggung kita kutuk. tidak bisa menanyakan atau mengatakan bahwa yang terkutuk itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Makanya, Masa dia Yesus atau Tuhan itu terkutuk? makanya Kan tidak masuk bagusnya logika, kau Bang tampar Juma. Paulus pakai sendal jepit. Makanya karena tadi dia saya sudah bilang tidak ada mengatakan pertanyaan seperti itu, atau tidak ada pemahaman seperti itu, terkutuklah seperti yang Kristus saudara yang pahami. mati di atas tiang salib karena dosa kaliteng. Kau tampar sendal mulutnya Paulus itu yang sudah memfitnah Paulus Yesus. Tampar dia. Tampar bang. Kasih masuk karbit di mulutnya, habis itu goncang kepalanya Paulus sampai meledak itu karbit di mulut. Dia telah memfitnah Allah, dia telah memfitnah Tuhan, dia telah memfitnah Nabi Isa, dia telah memfitnah Yesus. Tapi sebenarnya yang bodoh itu, yang dongok dan bahlul itu kalian. Tertulis loh kitab saudara. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya yang jelaskan. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Anda mau ingkar terhadap dalil? Oh nggak bisa. Lebih baik Anda masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena hanya dengan Islamlah kemudian Yesus disucikan dari penyaliban dan dari kutukan. Syukran. Gimana? Mau kemana ente? Mau Anda bakar itu Bible? Silakan. Karena Bible lah yang mengatakan, kami tahu bahwa ada tuduhan kepada Kristus terkutuk, kepada Yesus terkutuk dari Bible. Bible yang memberitakan itu. Galatia 3 nomor 13. Nah, Kristus telah menebus kita. Bang Juma. Apalagi? Halo. Halo juga. Sekarang kalau saya bertanya nih, kalau saya boleh bertanya nih. Boleh. Silakan. Kalau menurut pemahaman Bang Juma sendiri dalam konsep hal ini, dalam pembahasan hal ini, menurut Bang Juma, yang dikutuk itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena dialah yang menyebabkan Adam dan anak cucunya jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, berarti Yesus adalah iblis, maksudnya gitu. Itu bukan Yesus. Makanya dikatakan Yesus. Sabar. Kan gitu. Bukan Yesus, tetapi Kristus. Berarti iblis itu Yesus. Bukan. Yang digantung di salib itu bukan Yesus. Siapa yang dikutuk di sini? Kristus. Kristus yang dikutuk. Berarti yang disalib ini Yesus itu adalah iblis. Kan tidak nyambung Bang Juma. Makanya nyambung tadi saya bilang, tidak ada pertanyaan, tidak ada konsep seperti itu. Nyambung. Karena bukan Yesus anak Maria yang disalib. Sekarang saya bertanya, yang dikutuk itu siapa? Bang Juma bilang iblis. Berarti Yesus itu iblis dong. Kan tidak nyambung kan? Kamu yang gak nyambung. Saya kan tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Saya katakan yang disalib itu Yudas. Kan Bang Juma bertanya, yang disalib Yesus, yang terkutuk itu siapa? Ya kan? Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yang digantung di atas kayu salib siapa? Yesus. Saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesus. Apa perlu saya kasih kau dedak, kau makan 1 kilo supaya kau paham?
saya tidak mengakui kalau yang disalib itu Yesusku. Yang disalib itu Kristusmu, si Yudas iblis itu. Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengatakan Yudas adalah setan, iblis. Paham sampai situ? Hah? Otak kecil. Halo. Berarti tidak pantas Bang Juma, tidak pantas dibahas hal ini. Orang konsepnya aja di Bang Juma yang disalib adalah Yudas, sementara di kami yang disalib. Oke, saya tanya sama saudara. Oke, baik. Kelar dong kalau begitu. Oke, baik, saudara, baik. Yuk, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang mana yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Dari ayat mana? Dari ayat Kapompong. Ayat Kapompong bab 7 nomor 247. Enggak, serius. Dari ayat ini tadi. Kristen tapi tidak ngerti. Sudah ngambil kitabnya Yahudi tidak paham pula. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya, yang makan suap Yudas atau Yesus? Baik, pertanyaan saya sekarang, ayat itu ditunjukkan atau dimaksudkan kepada siapa? Yesus berkata, Yesus berkata. Enggak, itu di konsep Ulangan itu Bang Juma harus. Kalau gitu kenapa Paulus ngutip Ulangan? Halo. Bang kenapa Juma kan mengutip konsep Ulangan, kitab Ulangan. Terus kenapa Paulus mengutip Ulangan? Saya jelaskan. Kenapa Paulus mengutip Ulangan kalau gitu? Untuk Yesus, untuk Kristus. Kenapa saya nggak boleh? Makanya kalau Bang Paulus Juma, boleh ngutip Ulangan untuk Yesus, saya nggak boleh ngutip Ulangan untuk Yesus, gitu. Bang Juma kan mengambil ayat dari Perjanjian Lama, dari Ulangan. Makanya saya bertanya. Paulus juga mengambil dari Ulangan. Ayat itu dimaksudkan untuk siapa? Saudara ini kalau Anda berfungsi, saya diskusi dengan Robert susah. Anda turun istirahat dulu, Bang Nias. Bang Nias, Anda istirahat, Anda di bawah. Sesekali Anda mau coli pakai rinso juga boleh ya. Jangan dulu naik ke sini, berat di sini materinya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oleh. Halo, boleh saya jelaskan? Terima kasih Saudara Cahya. Iya, silakan. Anda mengaburkan. Silakan. Oke, Galatia ayat 13 itu yang tersalib itu adalah fisiknya Tuhan Yesus, bukan Yesusnya ya. Mati meja. Iya. Oke. Di dalam konsep teologi Kristen, Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Mati meja. Jadi ada dualisme di situ. Jadi yang tersalib itu adalah fisiknya, bukan Yesusnya, karena Yesus itu adalah roh. Ingat, Yesus itu adalah roh. Jadi bedakan fisiknya, bedakan rohnya. Ada dualisme kayak partai Guruda. Dengar dulu, jangan dipreser begini dong. Mentang-mentang kalian ini orang Muslim dan di room kalian. Oke, silakan. Tenang saja, santai saja. Silakan. Seperti ini, oke? Karena kami di sini tamu, tolong dihargai. Ya, baik. Ini saya jelaskan secara logika, karena makan tahu sendiri. Di dalam konteks kekristenan, bahwa Tuhan itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, siap. Berarti dualisme di sini. Ada dualisme di mana di satu sisi fisik yang dipakai. 200% berarti ya. 200% ya. Pakaian yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Iya, berarti 200% sedangkan ya. wujud asli Yesus itu adalah roh. Kan Juma kan tahu kan bahwa Elohim itu adalah roh. Dan Yesus itu adalah Elohim dan wujud aslinya adalah roh. Oke, jadi yang tersalib di kayu salib itu adalah fisiknya, kostumnya, bukan Yesusnya. Seperti saya kasih contoh, ketika roh Yesus meninggalkan jasad itu, kan Juma kan tahu sendiri di mana jasad itu berseru, ya Eli lama sabaktani. Apakah Yesus yang berseru kepada Bapa? Kan tidak. Jasad itu yang berseru kepada roh Yesus ketika meninggalkan jasad itu. Jasad itu adalah makhluk. Ingat, jasad itu adalah makhluk, bukan bagian dari diri Yesus. Jadi yang tersalib dan yang menggantikan orang-orang terkutuk itu adalah kostumnya. Fisiknya atau jasadnya bukan dirinya Yesus. Jadi benar teman-teman saya bilang, bukan Yesus yang terkutuk di situ. Udah Bang Pastor gantian, Bang Pastor gantian, jangan nyerocos terus. Ini Pastor ini.
Yakin? Pastor itu. Oke. Pastor, tolong bacakan saya Kolose 2 nomor 9. Pelan-pelan tapi silakan. Silakan Pastor. Kolose 2 nomor 9. Habis itu Anda bacakan saya Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 ya. Bahwa yang mati di atas salib itu adalah Tuhan Anda, bukan manusia. Silakan. Baca-baca Dengar Kolose. dulu. Kolose 2 nomor Kata 9. Yang mengatakan mati itu kan mata manusia yang mengatakan mati. Itu kan asumsi manusia. Udah Anda turun. Saya nggak bisa diskusi dengan tahayul. Orang halu tingkat kloset, saya nggak sanggup. Nah, tengoklah teman-teman, tengoklah nih anak-anak sekalian, anak-anakku, anak-anak muslim, dengarkan ya. Anda lihat, jangan sampai anda semua anak-anakku ini, adik-adik saya terpengaruh untuk murtad. Tengoklah, lihat ini. Jangan pernah bermimpi mau meninggalkan Islam. Jangan sekali-sekali. Tengoklah. Mereka melilit lidah. Kemudian fakta mereka menyembah sosok yang terkutuk. Itu udah tidak ada lagi jawaban. Kecuali mutar-mutar melilit lidah. Oke? Anak-anak saya sekalian, tolong ingat. Besok hari kalau kami sudah ada, pegang amanah ini. Jangan pernah meninggalkan Islam. Karena upaya-upaya mereka ini sangat tajam untuk memurtadkan kalian. Kalian mau diajak menyembah kepada sosok yang terkutuk ini, yang mereka sendiri ingkar terhadap sosok terkutuk ini. Kenapa? Sebenarnya mereka tahu itu bukan Tuhan, itu bukan Yesus, tetapi iblis. Cuman karena jiwa-jiwa mereka sudah terlanjur tergadai, terlanjur jadi oten. Tidak seperti itu Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, boleh ndak Anda jawab? Jadi yang terkutuk di situ siapa? Siapa yang terkutuk di situ? Halo. Giliranku kapan ini, Bos? Pura-pura halo. Udahlah saudara Nia, sudahlah istirahat. Ya, silakan. Saudara Ronald meledak, silakan. Halo Bang Juma. Halo, lagi di mana? Aduh, lagi di rumah aku sayang. Lagi ngapain? Aduh, boleh aku sebelum aku jawab pertanyaan Abang ini, boleh aku minta tolong sama Abang? Boleh. Teriak aja, pasti banyak yang bantu. Tolong. Enggak, aku oten ini Bang. Iya tahu, tolong. Pasti banyak yang bantu. Yang kenceng tapi suaranya. Tolong. Lagi yang kenceng. Tolong. Mana ada bisa bantu kalau gitu kecilnya? Enggak, boleh. Tetangga mana ada bisa dengar kalau kayak gitu? Ya kan aku minta tolongnya sama Bang. Oh iya, sorry. Oke, sorry. Lanjut. Apa itu? Gini Bang. Iya. Aku ada satu permohonan sama Bang. Silakan. Tapi harus dari Abang ini, katanya Abang gurunda kan gitu. Sebelum ku jawab sebelum ku tanggapi apa yang Abang tanyakan dari tadi kan gitu. Iya. Aku pengen jadi kayak orang Abang ini. Tapi masih takut aku Bang. Maksudnya? Ya maksudnya. Jadi orang Islam apa jadi kayak orang Abang bagaimana ini maksudnya? Jadi orang Islam, jadi orang cerdas, ya, jadi orang cerdas berpikir. Ya. Terus didengar dulu lah. Mau jadi apologet juga, membela akidahnya tadi mereka takut. Iya. Apa yang Anda takutkan kalau yang Anda sampaikan itu adalah sesuatu yang berdata? Silakan aja. Nanti kita uji datanya kan gitu. Kan kayak sebelumnya aku perhatikan kan Bang. Banyak yang kena geruduk. Siapa? Maksudku gini Bang. Siapa yang kena seruduk? Salah satunya si Rudi. Kasihan aku nih dia. Ya itu ulahnya sendiri. Maki-maki Allah. Kayak si Edis sampai ke luar negeri. Iya lari karena dia penghujat. Kenapa lari? Karena penghujat. Masa kami dianggap menyembah Nabi Muhammad?
Kan penghujat dia itu. Iya kan, maksudnya gini Abang Anda. Maksudnya kan kayak Abang kan bebas ngomong. Karena saya ada data. Saya berdata. Kalau usah curhat Bang, diskusi aja. Enggak, Jangan maksudnya jadikan sebelum alasan Bang, itu. maksudnya gini. Silakan. Iya, Aku datang betul. pula besok ke rumah aku. Diskusi aja, diskusi aja. Mau kemana? Saya dan umat Islam se-Indonesia tidak pernah mengganggu orang-orang Kristen, kecuali orang Kristen yang mengganggu kami. Ingat itu. Indonesia ini berdiri atas gangguan orang-orang yang mengaku Kristen. 350 tahun. Oknum-oknum yang beragama Kristen datang memblender Nusantara. Camkan, jadi jangan lebay. Jangan lebay. Sakit kepala aku gitu. Yang aku maksud gini Bang, aku pengen Jangan lebay. ya Bang. Yang aku maksud begini, maksudku aku pengen pernyataan dari Abang. Silakan. Kalau ada yang membahas tentang orang Abang, aman nggak gitu? Aman. Selama Anda tidak menghujat. Ini kurekam Bang. Ini kurekam Bang. Selama Abang tidak menghujat, tidak menista, Anda berdata, silakan. Anda dijamin aman. Silakan. Anda mau mengatakan apa? Silakan. Ya enggak, maksudnya kan Anda mau mengatakan kan, Bang Suma ganteng. Memang buktinya begitu. Tidak apa-apa. Gua ganteng kok Bang, berkarisma. Cuma dari matanya aja, kalau dari bibir aku belum tahu. Bibirnya tebal bro. Kayak pisang molen. Ya lanjut. Jadi tadi pernyataan aku lagi ngerekamin Bang, bisa aman ya Bang ya? Iya, aman. Dijaminkan kalau aman. Melalui data ya? Ya. Maksudku kalau ada datang ke sini contohnya tentang, soalnya aku tinggal di desa yang primitif Bang. Iya, silakan. Pasti ada satu kampung yang nonton dia Bang ini 6.000 lebih ini ha. Nanti dah. Saya ditonton oleh sedunia Kristen, sedunia. Iya. Saya nggak ada takut. Paham aku tuh Bang. Karena saya sampaikan kebenaran. Silakan. Komentar ini rata-rata pengikut Abang ini ha. Maksudnya aman ini ya Bang ya kalau aku ikut-ikutan pemula ya, Bang, ya? Belum ada kemudian umat Kristen itu teraniaya, belum. Oke lah Bang. Berarti orang edis itu memang nggak teraniaya itu ya Bang ya, memang jalan-jalan aja gitu ya Bang ya. Yang suruh dia menghujat siapa? Dan yang suruh dia lari ke luar negeri siapa? Ada yang suruh. Ada yang pernah Anda lihat mau tangkap dia, mau massa dia? Ada. Pernah dia terancam mau dimassa? Nggak ada. Mana? Curhatannya seperti itu Bang. Ya namanya Kristen. Oten gitu lah. Oten gitu lah. Oten itu kerjanya membolak-balikkan keadaan yang sebenarnya menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itu oten. Itu tabiatnya gitu. Manusia dibilang Tuhan, iblis dibilang Tuhan, Tuhan dibilang manusia, dan seterusnya. Diputar balik. Itulah kalian. Berarti bisa lah ya aku dengan cara seperti yang Abang buat ya. Aman ya? Ya silakan, aman, silakan. Aman nggak? Aku kuncinya aman nggak gitu loh. Aku ini kuncinya. Silakan. Gitu. Anda jangan meremehkan pihak keamanan kita, kepolisian kita. Mereka orang-orang hebat yang kerja secara profesional. Bang, di Nokonoha Bang. Jadi selama ini Anda merendahkan kinerja polisi kita. Astaga Bang, nanti kita bahas itu sama-sama tahu yang kita Bang gosok. Aduh. Saya dilaporkan. Dengarkan saudara, saya dilaporkan kasus yang saya dilaporkan itu kasus di Bandung. Dan pelapor orang tinggal di Bandung. Saya dilaporkan di Medan. Asal Anda tahu. Difasilitasi. Siapa bilang? Difasilitasi kemudian. Saya ikuti maunya kemudian. Saya ikuti maunya, Kan begitu. Kenapa Anda jadi pengecut? Katanya anak-anak Tuhan. Kan tinggal panggil Tuhanmu. Tuhan, bangkitlah lagi. Hambamu ini mau ditodong. Gitu. Aku tinggal di desa primitif. Panjang kali saudara. Aduh, jadi pengecut. Masa kamu nggak bisa ikuti Belanda sih? Kamu kan penerus Belanda. Ya. Ketepatan aku. Agamamu kan agama yang diwariskan penjajah Belanda. Masa kamu sekarang kayak letoy kali kayak ulat bulu, gimana sih? Iya, jangan cengeng lah. Iya, ikuti Belanda dong. Belanda itu gak berani mengajarkan agama Kristen kemana-mana. Pokoknya lu ndak Kristen lu mati. Gitu dong.
Masa kalah sama Belanda pendahulumu? Sekarang jadi Jadi letoi. bingung aku. Iya, Kristen masuk ke makanya. Indonesia tahun berapa? Jadi bawa sama Belanda dengan Portugis, negara-negara penjajah itu. Tahun berapa Kristen masuk ke Indonesia? Nggak tahu pula aku, Bang. Besok lebih tahu, baru Bang. masuk. Besok. Oh. Berarti tadi apa mau Bang tanya tadi, Bang? Itu kan lupa sendiri dia materinya kan? Ya lupa lah Bang. Udah banyak kali apa aku Bang Camala ngerti lah Bang orang Batak ini. Sudah Semua dibikin. mungkin yang lain. Dinda Alfi barangkali atau siapa? Bang Handi. Mending turunin aja Gerunda ini mah. Assalamualaikum. Curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang Nias aja diajak ngobrol Bang Zuma. Iya, silakan Dek, silakan. Saya bikin kopi campur masa aku dulu. Saya pusing juga kalau dia lidahnya sudah terlalu panjang, udah sampai di tumitnya itu melilit ke bawah. Dari leher sampai ke bawah itu udah dililit terus. Silakan. Jangan bergeser dari tema ya. Yang mati di salib itu siapa itu? Tuhan, manusia atau setan? Silakan. Iya, Bang